Lagi butuh banget. Terus kan kemarin kan pas yang di Thailand itu kan kemarin berapa bulan tuh? 4 bulan kan gue nggak kerja, nggak bisa kerja, bukan nggak bisa kerja sih, nggak dikasih kerja sama dia. Terkait yang lagi viral nih kemarin ini, lo donasi, himpun donasi, itu backgroundnya bisa diceritain? Backgroundnya maksudnya alasannya kan memang lagi kesulitan terus udah gitu bapaknya juga kan nggak tanggung jawab, terus udah gitu kan habis jual mobil mau jual apa lagi kan. Iya, terus udah gitu emang kesulitan. Terus emang kenapa open donasi? Gue juga nggak minta-minta kan, kalau minta terus-terusan, kalau gue kan mintanya sekali gitu. Terus udah gitu pada ngamuk-ngamuk kan netizen. Sampai jual mobil maksudnya 2 mobil atau 1 mobil kayak yang dijual? Satu. Itu alasan karena apa akhirnya? Karena emang lagi butuh banget atau seperti apa sih akhirnya kenapa? Lagi butuh banget. Terus kan kemarin kan pas yang di Thailand itu kan kemarin berapa bulan tuh? 4 bulan kan gue nggak kerja, nggak bisa kerja, bukan nggak bisa kerja sih, nggak dikasih kerja sama dia. Gue lagi post endorsean dihapus sama dia gitu, jadi nggak bisa kerja sama sekali. Nah terus segitu kan karyawan banyak, gue mesti gajiin, terus tetap gajiin, terus segitu jadi banyak nombok, terus mesti bayar kontrakan, terus segitu. Sekarang kan gue kan udah hamil, terus segitu kebutuhan jadi makin banyak kan, makan juga jadi banyak, makan sehari 7 kali, kalau nggak diturutin nggak bisa tidur, sakit kepala tuh. Berarti bisa dengarkan baru bisa kerja di Indonesia ya? Iya, sekarang baru bisa kerja, baru bisa konten, baru bisa jual bunga, terus gitu urusin endorsean lagi yang kemarin tertunda gitu. Terus gitu ya tetap mesti bayarin gaji karyawan kan kemarin walaupun nggak kerja, jadi banyak nombok, jadi duitnya ya habis. Terus gitu sampai sini waktu itu kan mobil kan juga masih nyicil, leasing. Ya kemarin ini kan sempat nggak kuat bayarnya, ya udah jual aja. Nah, itu udah laku mobilnya yang Mercy gitu. Ini rumah kalau misalkan nggak kontrakan gue jual. Kontrakan gimana gue jualnya? Gue sewain kamar aja kali ya satu-satu ya. Ada 3 kamar sih. Gitu. Buat donasi itu sempat sharing ke masih buat ngumpul dengan keluarga maksudnya ini pindah yang tepat nih untuk donasi atau seperti apa Kak? Enggak sih, jadi langsung aja sendiri. Kalau misalkan kemarin kan emak gue kan udah terlalu banyak bantu gue, keluarga gue. Apalagi kan gue hamil kan yang mau tanggung jawab katanya emak bapak gue pikir kasihan lah, emak bapak gue kan udah terlalu baik, lagian udah tua, masa mesti ngurusin gue tanggung jawab karena gue hamil ini. Jadi daripada emak bapak gue tanggung jawab, gue suruh netizen aja yang ngata-ngatain gue donasi lah. Tapi sejauh ini udah dapat berapa donasinya? Tapi banyak loh, ada yang transfer, kasih lihat ya. Udah berapa hari tuh Kak? Baru semalam. Udah banyak ya. Itu respon netizen bisa cepat juga Kak ya? Oh cepet tuh, nih ada yang komen, ada yang sumbang 377 perak buat beli popok ya, tuh Ahmad pun Kawabi gitu. Terus segitu ada yang transfer 1000 Cita Purta, terus segitu ada yang transfer 1 perak. Bisa ya transfer 1 perak ya? Aku belum tahu. Transfer 1 perak. Muhammad Rizky Rama, terus segitu ada yang transfer 100 perak. Semoga nggak apa-apa. Terus semoga lancar persalinannya 1 perak. Tuh ada yang transfer 10.000, wih banyak banget. Dari Novelia, terus ada yang transfer 63 perak. Bisa ya transfer 63 perak? Agak mahalan biaya itunya ya. Safira Sekar Arum 100 perak. Jamaludin terus 9.000. Kok tulisannya ente karena katanya Jindan apa ya? Terus itu ada yang 1 perak. Raka Gustiawan, banyak tuh 1 perak. Hanya bisa sumbang 100-nya dan 2 juta. Siapa nih? Fauzi, Ufan, ya banyak tuh. 401 ya gitu. Tapi melihat seperti itu kan ada yang 50.000 guys. Bayangin kalau 50.000 terus ada 10.000 orang gitu. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat yang nyumbang apa segala macam, makasih banyak. Nominalnya berapapun, Denis mau ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Gitu. Sama dengan niat, berarti dia niatnya beneran membantu. Daripada orang yang nggak nyumbang tapi ngata-ngatain kan banyak. Gue yakin tuh mereka tuh kesel sama gue, marah-marahin gue, ngata-ngatain gue karena mereka nggak bisa nyumbang gitu. Jadi mereka nggak mampu nyumbang, jadi marah sama gue
gitu. Jangan salahin gue atas kemiskinan kalian, masa marah-marahin gue. Kan gue kan mintanya juga nggak sebut nama, lu orang aja tiba-tiba komen 4.000 itu marah-marah semua gitu. Nah, harapannya dari donasi ini terkumpul berapa ratus juta rupiah? Kalau bisa 1 miliar ya, biar persalinan lancar. Kemarin gue udah tanya kan biaya persalinan berapa ya, 90 juta yang sesar. Yang sesar itu 90 juta. Terus itu kan baru estimasi ya Vida ya, baru estimasi, belum nanti ada tambahan apa lagi kalau misalkan bayinya kenapa-napa, kita kan mesti jaga-jaga. Masa bisa kasbon di rumah sakit? Kalau bisa kasbon mah nggak apa-apa. Nah, lo kan terkenal dengan image mewah gitu. Jadi kayaknya ini kontra nih sama apa? Kontra sama yang image lo dulu gitu. Sekarang lo malah kayak open donasi, maksudnya minta gitu. Ya Itu kalau gimana tuh? misalkan hidup kan emang ya, makanya kan kisah hidup gue harus orang jadiin pelajaran. Namanya hidup itu kan kayak roda ya, berputar, kadang susah kadang kaya ya gitu, berjalan aja terus. Komentar dari teman-teman artis atau selebgram gimana melihat keadaan ini upload open donasi di sosmed? Apa? Komentarnya Teman-teman dari artis kagak ada yang bantuin tuh. Dulu teman-teman artis siapa ya? Si Uya juga, waktu Uya kan dulu deket kan tuh sama dia kan. Tiap hari tuh si Uya tuh dulu WA gua kalau misalkan lagi pas nama gua lagi bagus tuh, lagi rame. Nah si Uya tuh tiap hari dulu WA gua. Nah sejak yang gua hamil, gua pulang dari Bangkok, mana ada dia nolongin gua WA aja nggak dibalas tuh, ditelepon juga nggak diangkat. Giliran TKW, terus segitu dia nolongin siapa lagi sih, TKW. Terus sama orang yang kena tipu ya di podcastnya ya. Nah, terus segitu nolongin orang yang dia nggak kenal, mau pencitraan itu mah dia. Tahu pencitraan atau pengangguran. Ada nggak yang komentar dalam arti ngapain sih donasi gini? Ada nggak teman-teman? Enggak sih ya. Masih mendingan si Densu kan kemarin kan juga kurang bagus juga kan ya hubungannya sama gua, tapi gue ya si Densu mah bales. Kalau si Uya kagak sama sekali. Padahal kan Densu sama gua kan dibandingin gua sama Uya, deketan gua sama Uya kan dulu. Nah si Densu masih bales gitu. Padahal kemarin tuh gua mau minta mereka datang ke podcast gua. Terus gitu kemarin tuh gua mau minta tolong sama mereka karena gua lagi susah banget, karena gua lagi stres tuh kan, yang 3 bulan pertama kan gua nangis terus. 3 bulan pertama nangis terus. Terus gue tuh takut anak gue juga ikut dikata-katain sama netizen. Jadi gue minta tolong mereka podcastin supaya anak gue gak dikata-katain. Si Densu masih balas, walaupun ujung-ujungnya gak jadi ya podcastnya ya. Penting balas daripada si Uya agak bagus sama sekali. Parah. Dia lagi pencitraan mau jadi caleg. Tapi kalau Densu mau ngundang Densu atau kakaknya ke podcast? Dua-duanya dong biar untung. Kak Denis, flashback ke terjadinya sampai hamil, pacarannya gimana, terus gimana bisa terjadi kayak gini? Kalau kehamilannya kalau dibilang kecelakaan ya bukan kecelakaan, itu kan atas kemauan dia juga dan saya juga mengiyakan gitu. Jadi ya bukan kecelakaan. Cuman kalau misalkan dianya berubah habis hamil terus gitu jadi maki-maki saya, jadi kasar, terus gitu mabok terus, dia nggak berubah, dia nggak memperbaiki diri, ya aku nggak kuat dimaki-maki. Dia bisa maki-maki saya waktu itu karena dia bapak dari anak saya aja. Kalau enggak juga udah saya tinggal dari kemarin-kemarin. Tuh. Orang tua masing-masing gimana sebelumnya udah tahu nggak sih? Orang tua dia udah nggak ada. Kalau mama saya dari dulu emang deket sama dia. Karena mama saya itu kan sama dia kenal udah dari saya umur 20 kali. Dari 17 gitu. Pokoknya udah belasan tahun kenal sama dia. Emang teman dekat saya, dan dulu juga tahun lalu kan pernah hampir nikah sama dia. Terus nggak jadi. Nah yang kemarin ini bulan Februari dia ngelamar saya gitu, ngelamar, dan kita pikir kan kalau misalkan itu berubah dong kalau udah mau pernikahan, jadi nggak mabok lagi. Makin parah, makin halu. Tapi komunikasinya saat ini sudah putus, benar-benar putus? Blok-blokan, nggak kontak sama sekali. Terus gitu dia juga gimana ya, kayaknya dia halu banget ya, makin halu. Dia bilang ke teman, jadi dia tuh kenapa saya ngoceh-ngoceh tentang dia kemarin, dia kan ngomong ke orang-orang, ngomong ke teman-teman kalau misalkan dia ngata-ngatain, jadi yang muter balikin fakta. Kalau saya kan ada buktinya, emang saya kabur dari dia karena dia pemabokan, terus kasar. Tapi alasan dia tidak mengakui maaf anak ini kenapa? Tiba-tiba aja. Jadi kan kemarin ini orang waktu di Bangkok aja kita sempet USG bareng kok. Nah terus kan udah gitu kan emang
aku udah gak kuat lah dimaki-maki terus, dan maki-makinya parah dan kata-kata yang kotor dan jorok. Nah, aku ada bukti videonya kok di YouTube aku. Nah, terus udah gitu maki-makinya parah banget. Ya udah aku cabut, aku kabur. Tahu bahwa karakter dia itu di umur berapa pacaran atau di hamil ke berapa? Apa? Karakter dia ketahuan bahwa dia Mulai orang timbul. kasar. Oh, mulai ngomongnya kasar. Kalau misalkan dia pemabuk emang udah dari dulu. Cuman kan kalau misalkan pemabuk, aku belajar dari gigi aku. Dulu aku juga minum tiap hari, tapi aku bisa berubah, masa dia enggak. Makanya aku selalu kasih kesempatan buat dia. Nah, kalau misalkan dia kasar sama aku itu dari aku hamil sebulan. Sebulan lalu dia kasar. Biasanya juga mungkin kasar, cuman dia lebih kasar, jadi ngomongnya lebih kotor. Terus udah gitu sayanya juga lebih sensitif kan, lagi hamil gitu. Tapi saya lihat di konten-konten kan saat lagi konten berdua atau bareng berdua kayaknya mesra gitu. Iya, karena banyak yang diedit. Kalau misalkan dia lagi mabok, kan dia maboknya malam. Maboknya jam 7-an, jam 8-an. Dan maboknya di rumah. Jadi mungkin dia stres kali. Itu saat ngomong yang kasar, sama yang sebagai-bagian. Dia tahu nggak ada video yang Oh, itu kan yang ngerekam kan dia sendiri. Jadi dia tuh kalau misalkan lagi marah-marah, dia kan kayaknya rada-rada psycho deh. Karena kebanyakan minum sama narko di Thailand. Jadi halu bebas. Terus gitu dia kalau marah-marah tuh suka pegang handphone, terus gitu videoin aku sambil marah-marah. Terus habis itu video dikirim ke aku. Jadi dia sendiri yang rekam itu. Terus dia bilang gue viralin, gue sebarin kayak gitu. Separah itu. Terus gitu kan dia tuduh gue kan sama salah satunya yang dituduh sama gue itu Dokter Richard. Gue kan kerja sama Dokter Richard. Dia gue BA-nya, BA kliniknya. Gitu. Jadi gue nggak boleh ngepost. Terus gue nggak boleh ngepost endorsan. Katanya lu ngapain lu terima endorsan dari laki orang? Gitu. Masa gue kalau terima endorse gue tanya lu single apa kagak? Kan yang terima juga bukan saya, Frida. Emang udah halu. Jadi terus gitu halu, nggak apa-apa kasar terus ganggu gitu. Ganggu kerjaan, sedangkan saya kan di sini kan ada karyawan banyak yang mesti digaji gitu. Nah, terkait donasi ini juga ada termasuk menyindir dia bahwa gue masih punya dukungan dari orang-orang gitu. Enggak sih, nggak nyindir. Emang ada yang dukung aku? Emang ada yang dukung gue di komen? Kan nggak ada. Kalau nyindir dia udah nggak perlu lah. Sekarang gue juga udah nggak mau ngomongin dia. Percuma ngomongin dia juga, views orang nggak bakal naik karena dia juga bukan public figure, bukan siapa-siapa juga gitu. Dia cuman bapak dari anak gue aja, udah itu doang. Kalau misalkan ya pengusaha terkenal juga bukan. Cuman iya laki nggak bertanggung jawab sih iya. Yang harusnya malu ya dia lah. Kalau misalkan gue bikin donasi, kenapa mesti gue malu? Kalau misalkan dia nggak tanggung jawab kan gue nggak perlu bikin donasi. Tapi mengharapkan dia tahu gak kalau lo lagi galang donasi? Ya pasti tahu lah dia, gue ngapain aja pasti tahu. Kan teman-temannya kan pasti capture yang WA dia. Gitu. Dan yang gue nggak sukanya ya dia ini aja orangnya manipulatif. Jadi ngomongnya apa ke orang-orang, padahal kan ya jelas kan ngomongnya gue selingkuh lah, ngomong inilah itu ya halu pokoknya. Gimana sih kalau halu? Kalau dulu kan kalian sempat dekat tuh perjanjian juga. Maksudnya orangnya seperti apa dulu sih? Masih sebelumnya sekarang nih. Sebelum pas kali ini kenal pertama nih. Seperti apa orangnya? Ya dia emang demen mabok, cuman ya emang lucu baik. Cuman dia demen mabok. Nah, terus gitu sejak pindah ke Thailand, otaknya konslet. Itu benar fix. Otaknya konslet terus gitu jadi lebih kasar, lebih halu gitu aja. Kalau istilahnya kalau misalkan listrik itu bukan konslet, kayak udah kebakar otaknya. Kalau Kak Denis tahunya dari dulu demen mabuk. Kenapa sampai sekarang aja ingin melanjutkan hubungan tersebut? Iya kan karena kan saya belajar dari diri saya sendiri. Kalau saya kan dulu juga minum mabok, tapi saya bisa berubah. Jadi saya pikir orang juga bisa berubah dong, tapi ternyata enggak. Kita nggak bisa ngubah orang. Gitu. Sekarang Nanti kondisi kalau banyak